Bincang-bincang ringan dengan Bro Alexander Hari Ya, Sugimin. salah. Iya. Alexander ini salah satu sahabat yang cukup peduli dengan lingkungan sekitar, kondisi, ya sedikit banyak bicara tentang spiritual sama beliau ini sebenarnya agak-agak menyenangkan. Nah, tadi saya kepikiran untuk bicara dengan bro kita satu ini. Siang tadi sempat kita kontakkan sebentar, bicara nggak sengaja bicara soal kejadian apa tadi ya, kalau nggak salah soal keadaan karena tunggu telepon akhirnya bicara tentang doa. Nah, tadi beliau nih bicara tentang doa yang menurut saya kita-kita semua perlu untuk tahu nih, karena pesannya menurut saya bukan agak sih, lumayan penting, malah bukan lumayan penting sih, khususnya paradigma kita tentang doa ya seperti apa ya. Coba mungkin langsung kita bicara dengan bro kita yang satu ini, Bro Alex. Gimana bro? Gue agak gugup sih bro, terus terang nih. Agak grogi gue, karena baru lihat Zoom ya. Oh iya Lo iya. kayak di itu bro, kayak di apa? Kayak di interview gitu, kayak di interogasi. Oke bro, tadi siang kita kok ngomongin intinya apa ya? Secara detail, karena pasti karena banyak banget yang dibahas hari ini tadi sama beberapa temen tadi datang kan ya ke sini. Mhm, 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 Jadi bicara soal doa itu uh, mhm. dalam konteks apa ya? Kalau nggak salah tadi bicara soal eh, apa sih ya, ada hubungannya dengan eh, kegiatan yayasan yang gue mau coba jalanin ya, kalau nggak salah ya. Terus sambil menunggu ada berapa progres tentang kegiatan yang berkaitan sama apa spiritual, bukan spiritual, rohani lah, kekristenan. Kalau nggak Oke. salah tadi bicara soal yayasan, pembentukan kegiatan, termasuk bidang kita ya bro, film ya, termasuk salah Oke. satunya itu, salah Oh iya. satunya, ya kan. Mungkin itu bukan Iya. intinya, tapi salah satunya mungkin ya. Nah kita sambil Iya. nunggu beberapa sambil kejar-kejaran ya untuk bicara soal konsep, pembikinan konsep dengan apa yang kita Oh punya iya. sendiri lah gitu ya. Soalnya gini bro, Hmm. bicara soal doa itu lingkupnya bisa sangat luas. Hmm. Bisa juga kita bicara dalam arti yang sangat sempit. Hmm. Tapi dalam pengertian doa sendiri, mungkin di setiap agama punya pemahaman yang berbeda tentang doa. Ada yang Hmm. anggap doa itu ibadah saja, ada Hmm. doa itu permohonan dari kata, kalau di bahasa mungkin dalam konteks kekristenan, aku ada beberapa poin sih dari yang pernah aku dengar baik dari beberapa bapak-bapak kita ya atau Hmm. gembala-gembala kita ya, Hmm. Pak Gilbert, terus beberapa promo juga pastor Hmm. Katolik gitu ya. Hmm. Eh, dari mulai kejadian, dari mulai eh, Taurat, kejadian bilangan, ulangan dan seterusnya sampai raja-raja, sampai apa keluaran gitu ya, sampai keluar raja-raja terus ke nabi-nabi. Ada banyak pemahaman sih tentang doa itu. Tapi intinya memang kalau menurut eh, kalau menurut eh, gerakan hati yang gue bisa cerna, pemahaman doa itu lebih kepada berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Hmm. Hmm. Hmm.
Dan dari pengalaman batin, pengalaman spiritual gue secara pribadi bersama Tuhan, itu kebanyakan malah walaupun gue berdoa, itu seperti Tuhan yang ngomong sama gue. Tuhan yang bicara, misalnya Tuhan berikanlah aku rezeki pada hari ini gitu ya. Terus Tuhan yang bilang, aku akan memberikan kamu rezeki pada hari ini, gitu loh. Cuman gue menerjemahkan dengan verbal gue, berikanlah kami rezeki gitu. Gue harus announce dengan verbal gue bahwa, iya gue minta. Aku tahu kau akan kasih, tapi gue akan minta juga gitu. Jadi gue akan nyatakan iman gue dalam lidah gue. Kalau gue sakit nih, Tuhan ketika gue mau ngomong, ketika Tuhan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Gue akan berkata, Tuhan sembuhkanlah aku, gitu. Dan bicaranya dengan segenap kesadaran, bukan sekedar spontanitas, ya Tuhan, gue sakit nih gini, enggak, tapi lebih kepada, oke, aku sedang sakit, aku sedang menderita, aku sedang mungkin sedang tidak waras, sedang tidak bersih gitu, sedang dalam keadaan yang lemah. Tuhan, tolong kuatkan. Nah, akan berkembang tuh kata-katanya. Menurut pemahaman gue sebagai manusia yang lemah dan nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Seringkali gue melihat diri gue tuh dalam kondisi gue nggak tahu apa yang gue omongin sebenarnya gitu loh. Yang ketika gue paksain bahwa gue pengen berdoa nih, terus mulai ngalur ngidul tentang bagaimana seakan gue memberi ke Tuhan supaya mengerti kebutuhan gue, pemikiran gue. Bahkan gue ngerancang gimana caranya doa yang terkabul. Itu lucu sih kalau jadi kayak anak kecil, om kayak ponakan gue gitu ya. Uncle, aku mau es krim dong gitu. Terus nanti Uncle tunggu di sini aja ya, tapi orang sini lewat gitu. Terus Uncle ada uang kan? Kalau nggak ada uang, Uncle ngojek dong, kan butuh ojek banyak duit nih, kayak ngatur gitu. Gue jadi kayak anak kecil seperti itu ke Tuhan. Padahal setelah gue belajar belajar mencerna, mendalami, menyelami, ada seperti misalnya Ishak gitu kan berkata, bila ini berkenan di matamu, ngomongnya ke teman, ke saudaranya gitu, ke apa, ke Ismail misalnya gitu kan, atau kayak Yusuf ke siapa gitu kan. Saudara dia bilang gitu loh, jika ini berkenan di matamu dan ini layak apa gitulah gitu. Itu dia nggak ngedetail kan gitu. Terus apalagi kalau saya berkaca pada Bunda Maria ketika dia diberitahu tentang kabar bahwa kau akan mengandung bayi Roh Kudus itu. Terus dia mungkin dia kaget loh, gimana bisa? Gue belum bersuami, gue gitu kan. Tapi dia lebih memilih aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu gitu. Jadi dari situlah gue belajar bahwa oke, gue punya kebutuhan, gue punya mimpi, gue punya ketakutan, gue punya kegelisahan. Konteksnya apa nih? Ketika gue khawatir, kualitas gue akan Tuhan tolong gitu loh. Tapi ketika gue renungkan dan gue sadar, gue khawatir nih. Kok bisa ya gue khawatir ya? Seakan-akan gue meragukan Tuhan. Gue akan seperti merawat doa gue, Tuhan ampuni aku yang khawatir gitu. Ini pengalaman gue ya gitu. Ampuni aku yang seakan-akan ragu kalau Tuhan tuh akan tolong aku. Tapi aku sungguh kebutuhan pertolonganmu, Tuhan tolong aku Tuhan. Dari keseluruhannya, entah yang Yesus mengajarkan bagaimana berdoa pada murid-muridnya, pada orang-orang yang di sana gitu ya, ketika dia mengajarkan doa Bapa Kami. Kan doa Bapa Kami nggak cuma permohonan. Doa Bapa Kami itu ada ucapan syukur, ada pujian, ada statement bahwa Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, gitu. Atau dikatakan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ada yang untuk Tuhan, ada yang untuk saya, ada yang untuk sesama, gitu. Ada yang untuk jiwa saya, bebaskanlah kami dari yang jahat. Gitu. Artinya doa itu adalah suatu bentuk komunikasi ya. Artinya komunikasi itu ada timbal balik gitu loh. Bukan cuman bicara, bukan cuman nggak cuma satu arah ya?
Iya, bukan cuma memberitahukan saja. Hmm. Tuhan, gue lagi lapar nih. Gitu. Tuhan, gue lagi ada project nih. Hmm. Iya, kita libatin dia. Tapi Hmm. komunikasi ya Tuhan. Enggak, ya, ya, ya. Jadi pengalaman pengalaman gue ketika gue melibatkan Tuhan dalam pekerjaan gue atau Tuhan, kayak gue lagi nulis di skenario misalnya. Sebelum gue nulis, gue doa. Tuhan, Hmm. bimbing rohku, bimbing pikiranku. Hmm. Gitu loh. Bekerjalah Tuhan, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Hmm. Walaupun yang gue bikin film horor nih misalnya gitu kan. Tapi ya ternyata tiba-tiba muncul. Banyak ya yang mujizat yang terjadi lah ketika gue Enggak, ya. libatkan Tuhan. Intinya gini, ketika gue libatkan Tuhan, gue akan tanya sama Tuhan setelah gue dalam doa gue, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau ingin akhirnya gue lakukan di sini? Di situ gue akan buka hati gue, di situ akan gue buka wawasan cakrawala berpikir gue, apa aja yang punya kemungkinan bahwa Tuhan akan uh, bahkan intervensi di gue gitu. Hmm. I need Hmm. it. Gue harus diintervensi sama Tuhan gitu. Karena gue ketika gue yang ini diri gue percaya gue andalin mata gue dan telinga gue, mereka tipu gue. Hmm. Hmm. Udah kali-kali sepanjang hidup gue ditipu sama mata gue kira dia baik, gue kira benar, ternyata salah. Hmm. Gue dengar, oh iya bagus nih, ternyata nggak bagus gitu. Hmm. Makan yang gue kira enak ternyata bikin gue sakit perut gitu. Indra Hmm. ini bisa nipu gue, jadi gue udah berserahin ke Tuhan. Hmm. Ketika gue berdoa dan Tuhan bilang jangan banyak-banyak, itu nyata gue denger, oke, nalar atau kepekaan, sorry, lebih kepada kepekaan sih, tentang bagaimana Hmm. mendengarkan suara Tuhan. Hmm. Seringkali gue terjebak, gue ikut banget, gue rasain, gue sadar banget ketika gue pasang ego gue terjebak dan akhirnya gue tuli sama suara Tuhan. Hmm. Gue lemah dalam berdoa. Hmm. Jadi berdoa itu nggak cuma Tuhan, terima kasih hari ini, bersyukur, bla bla. Hmm. Lebih ketika Tuhan, terima kasih hari ini. Tuhan berkata, bagaimana hari ini? Hmm. Gue yakin banget. Hmm. Gue yakin banget Tuhan tuh pengen komunikasi sama gue, sama semua orang. Hmm. Kayak kita pengen ngobrol sama anak kita gitu loh. Hmm. Aduh, Juna, Zevanya, Hmm. gimana hari ini? Papa, sorry dari pagi pergi kerja, pulang-pulang kamu udah ngantuk. Hmm. Hari kamu seneng gak kayak gitu? Terus dia cuek ngomong-ngomong sama kita. Kita Hmm. ada rasa getir gitu loh. Anak gue Hmm. kenapa ya gitu kan ya? Gitu Hmm. gak sih? Gue sama Iya, iya. keponakan gue aja gitu loh. Ketika gue datang udah 3 hari gak Hmm. datang, terus gue muncul. Atang, apa kabar? Terus dia yang diem gitu kan. Gue merasa getir loh. Wah, gue Hmm. apa yang salah ya sama omnya ini ya gitu. Hmm. Gimana Tuhan? Kalau menurut gue ketika Tuhan sapa kita sudah cuek, sedih loh kalau menurut gue. Hmm. Dia terus yang oke, gitu. Aku tunggu sampai kamu mau ngomong sama aku deh gitu. Karena Tuhan Hmm. nggak suka paksa. Dia nggak suka rampas hak kita. Itu Hmm. sih yang pengalaman gue ya. Kalau ada yang bilang, oh enggak Tuhan gini-gini ya. Itu mungkin pengalaman kalian. Kalau boleh, Hmm. kalau saya mau sharing sekarang hari ini, Tuhan begitu gentleman itu begitu Iya. apa? Oh ya udah gitu. Bahkan ketika dia bilang jangan, jangan kamu jauh dari aku gitu. Tapi gue pengen, gue udah lama nggak pernah, gue cuma selama ini cuma berfantasi, gue cuma selama ini bagi gue pengen, gue harus nih gitu. Oh ya udah gitu. Tuhan tuh yang gitu loh yang oh ya udah gitu. Tuhan yang lama-lama ya gitu kayak Tuhan tuh merasa apa jangan tinggalin gua kata Tuhan gitu. Gua Iya, nggak mau iya. kehilangan gua lu. Gua udah disalib nih, gua udah lewati suatu hari Jumat yang penuh dengan kepedihan buat nyelamatin Hmm. jiwa lu gitu. Lu jangan Hmm. sia-siain gitu. Gua Hmm. rasa akan seperti itu gitu. Gue Hmm. lihat banyak, gue sering, lu tau ya, gue banyak koleksi buat Yesus, foto-fotonya. Banyak banget deh. Berbagai lukisan versi yang model Hmm. yang pakai belangkon, yang Yesus yang orang India, Yesus yang orang Jawa, Yesus orang yang ini, yang apa orang kulit hitam gitu. Nyaris gue ngeliat dia yang tersenyum. Kecuali mungkin diambil dari suatu adegan film. Hmm. Sebagian besar orang melukis wajah Yesus itu wajahnya seperti berduka. Hmm. Coba deh cek nggak? Cek deh.
lu browsing lagi cari wajah dia, Jesus face atau wajah Yesus gitu. Dia yang diem, dia yang itu. Mungkin orang yang melukisnya itu diarahkan oleh kuasa Tuhan atau mungkin oleh Roh Kudus ya. Ini loh, apa? Ini loh, berempatilah denganku gitu. Tiap hari gue nungguin lu, tiap hari gue kangen lu sapa gue sapa lu diem aja gitu. Lu ngelengos langsung kamar mandi cuci muka atau langsung mandi, terus cari sarapan, terus lihat laptop, lihat kerjaan, berdoa yang amin cabut gitu. No, gue mau komunikasi sama lu, gue pengen ngopi bro, gitu Tuhan pengen. Oke lu siapin kopinya, kita duduk sama-sama nih gitu. Iya, iya, iya. Iya. Gue mulai biasain sekarang kalau gue bikin teh manis, satu apa bisa minum putih, gue minum teh manis, gue siapin 1 gelas lagi ya putih untuk Tuhan. Gue bilang it's for you God. Tapi ntar gue minum, gue mohon Tuhan gue persembahkan air ini untukmu. Tapi ntar gue minum air ini. Gue minta Tuhan berkati air ini. Untuk stamina gue hari ini, untuk jiwa gue. Juga simbol ini jadi simbolik untuk kesegaran gue gitu. Ya ini gak tau gue tesis sih. Gue sedang ada beberapa hal yang sedang gue kerjakan untuk yang beribu kepada Tuhan ya. Dan Tuhan tuh luar biasa. Yang kita semua tahu dan gua rasa semua juga ngalamin bagaimana luar biasanya dia. Salah satu lagi ketika berdua, mungkin jadi gini, sharing ya. Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga nih. Kalau dia balik lagi, berarti kan Maranatha, gitu ya. Berarti Tuhan Yesus sementara ini, wah, berarti sudah waktunya gitu. Jadi dia utus pokoknya atau mungkin proyeksinya atau kayak katakan apa virtual atau apa bayangannya aja lah gitu ya. Tapi yang jelas sebelum dia pergi dia titipin roh penolong buat kita supaya kita nggak yatim piatu ya. Betul nggak? Itu ada di Yohanes kan? Iya, iya. Aku kan memberikan roh penolong buat kita semua. Ya. Sejauh mana nih? Gue sendiri di usia 40-an baru gue paham itu, baru gue kenapa gue nggak dibantu Roh Kudus gitu. Iya Tuhan Yesus bla 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 bla. Tapi kalau secara ini apalah itu konsep apa mekanisme atau apalah yang dengar itu Roh Kudus. Dia nggak Roh Kudus nggak bakal juga nggak terus yang cemburu atau gimana, emang dia juga gitu kan. Nanti artinya memang tugas Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus memang. Yesus memberikan kesembuhan, Roh Kudus membantu kesembuhan, membantu pemulihan, kemenangan segala macam. Ya untuk memuliakan nama Yesus memang. Gitu memang buat Yesus juga gitu. Memang buat Sang Sabda itu. Kan Yesus itu adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Gitu. Yang datang dari Roh Kudus, awalnya masuk rahim Maria. Lalu tumbuh bersama-sama dengan Roh Kudus itu diproses sebagai Yesus anak manusia. Coba Allah terus ya dia diuji di gurun, berpuasa sekian lama, diuji 3 kali, terus melayani kesana sini, kan itu berarti Roh Kudus sampai akhirnya oke, sampai berpisah teman-teman gitu. Oke ya, terima kasih ya kalau misalnya kayak buatin gayanya Pastor Simon. Oke ya, makasih ya. Anda gitu ya. Simon itu orangnya luar biasa ya. Iya. Simon itu ya, Pastor Simon ya, humble gitu ya. Iya. Ya katakanlah seperti itu gitu Yesus itu ya. Tapi tenang aja, gua nggak kemana-mana kok. Gua kasih satu lagi nih yang lebih hebat sebenarnya. Lu bisa bilang kalau selama ini kan lu mesti ke rumah gua dulu. Tuhan, ngobrol yuk gitu misalnya. Kalau ini enggak, kita buka mata langsung bilang Roh Kudus. Kita bertekuk atau kita diem, Roh Kudus datang dong. Langsung zep. Datang. Jadi lebih luar biasa lagi dari para 12 murid Yesus itu, dari Yakobus, Yohanes dan lain-lain. Kita lebih beruntung sebenarnya. Hanya kita nggak lihat aja.
Dan ego kita yang nahan, masa sih gitu. Berdoalah. Nah, kemarin gue mau sharing ini, bro. Belum lama ini Tuhan kayak kasih lihat gue bagaimana rasanya ketika hari akhir hidup gue. Itu kita sharing tadi siang ya. Iya, ya. Nah ini karena Ya. ini makanya kita bikin Zoom ini gitu. Iya. Nah ini poinnya. Kita diarahin ke sini. Percayalah. Percaya kita pasti mati. Ada hari-hari di mana kita akan terus yang udah kiri kanan kita, saudara kita yang kita sayang tuh bakal nangis terus ngedoain kita, terus setelah rohani Yesus Yesus itu yang doa itu, pandang Tuhan kuatkan hatimu gitu-gitu. Kita nggak peduli omongan mereka saat itu. Kita pikirin kita udah ngapain aja selama ini. Aduh gila, gue lupa berdoa, gue bangun pagi langsung bangun, langsung jalan, langsung lompat dari tempat tidur, langsung sibuk sama handphone. Lagi sekarang nih gadget gila, buka mata langsung WhatsApp, buka mata langsung Instagram. Ya nggak apa sih. Iya benar. Tapi terserah gitu loh. Lu lupa sama siapa yang paling penting dalam hidup lu. Kalau gue sih bikin gitu. Hidup kita hakikatnya dihidupkan Tuhan, jadi manusia, menjadi mitranya. Kita menjadi citra Tuhan itu untuk tugasnya buat dia untuk bicara, untuk berdoa sepanjang hidup kita. Sampai nanti hari kita udah tipis banget nih, apalagi sudah pulang nanti, sudah beda alam, kita sudah stop amal kita, nggak bisa berdoa sama sekali, nggak bisa. Nangis kita tiap hari tuh cuma buat ngeselin perbuatan kita yang nggak bisa berdoa. Aduh, gue kemana aja, gue masih muda, berdoa dan melayani. Ya, jadi buat teman-teman semua, tadinya saya saya mendengar gitu ya waktu soal doa ini yang berkaitan dengan ketika kita nanti sudah habis umurnya, itu ternyata kita baru tahu gitu bahwa kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini adalah berdoa. Jadi kita akan menyesali masa-masa atau waktu-waktu day by day yang kita gunakan untuk tidak berdoa gitu. Nah, omongan inilah yang tadi langsung buat saya, wah ini kayaknya harus di-sharing nih langsung dengan orang yang ngomong, yaitu si Bro Alex ini gitu. Kalau di saya, maksudnya di kita ini, kita coba nanya apa adanya, ngomong apa adanya, berjalan seperti apa adanya aja, bicara apa segala macam, nggak desain, nggak apa, even background pun kadang-kadang kita nggak desain, kadang-kadang malah saking apa adanya jadi berantakan gitu kan. Tapi yang poin pentingnya sebenarnya pengennya adalah dari setiap orang, dari setiap teman-teman kita itu ada sesuatu yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil, kita bisa menjadikan kita ada cerita-cerita yang unik. Setiap orang tuh unik-unik gitu loh. Setiap cerita pun unik-unik gitu loh. Pengalamannya, pengertiannya. Perlu diketahui juga, Bro Alex ini dia mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa ya. Misalnya pengalaman dengan Tuhannya menurut saya sih saya pribadi menurutnya luar biasa, karena dia ini kan nanti kita akan bicara soal kesaksian hidupnya dia, yang dia beberapa kali bukan cuma lepas dari penyakit tapi bangkit dari penyakit atau bangkit dari mau mati katanya. Soalnya paru-parunya dia ini sebenarnya tinggal setengah nih. Apa udah berapa persen ya sekarang ya, Bro? Iya, sebelah kanan ada sekitar 50%, sebelah kiri 40%. Oh kan. Nah itu kan, nah itu dia pernah cerita gitu. Ini kalau dia ngalamin sendiri gitu loh. Artinya dia mengalami sebuah perjumpaan atau pergaulan atau pergumulan dengan Tuhan yang pribadi gitu loh, sehingga dia bisa sampai sekarang. Tapi Tuhan mau hati kita selalu bersih. Artinya
selalu mau mengampuni, selalu mau bersalah diri gitu. Pertama adalah mengampuni lah. Iya. Supaya kita nggak boleh, Tuhan tuh nggak mau ada kita tuh punya dendam. Karena Tuhan sendiri ngajarin, ketika dia disalib pun dia masih bisa bilang berdoa Iya. buat orang-orang Yang yang menganiaya dia, ya betul. Oke, buat teman-teman semua, kayaknya kita udah 1 jam, malah udah hampir 1 jam sebenarnya. Iya, Karena masih dari bisa tadi, nih ya. karena dari Iya tadi bro, nggak ada ini sebagian yang yang kita anti klimaksnya nih bro. Ya, gimana? Halo, Ya, gimana? anti klimaksnya. Berdoalah setiap hari untuk diri sendiri, untuk tetangga, apa aja doain deh. Untuk Oke. handphone yang baru beli, Tuhan tolong jaga handphone jangan sampai jangan dicuri orang. Tolong jangan sering Berkati. lobet. Kayak gitu. Pokoknya apa aja doain teman tetangga Indonesia, kotanya, kampungnya doain semua. Ya, artinya nggak selalu kita nggak habis tiap hari berdoa. Artinya 5 menit doain ini, ntar doain apa gitu. Libatin Tuhan dalam segala perkara. Penting banget deh. Jangan nyesel begitu harinya tiba, kita selesai. Iya bener juga ya, yang waktu si Antan ngomong tuh gini-gini gitu. Iya. Ya, itu dia teman-teman. Bukan bicara soal pelayanan. Iya, kita akan ketemu lagi, bahkan akan sering ketemu juga dengan beberapa topik yang memang diminta dari Tuhan lewat Bro Alex ya. Buat yang kali ini, silakan lagi. Tambahan sedikit nih. Ya, boleh. Selain gue mau kasih alasan kenapa kita berdoa. Nah, satu, mukjizat masih bisa terjadi kapan saja kita mau Tuhan jadikan. Itu yang paling penting. Setiap hari, setiap menit mukjizat bisa terjadi. Jangan sia-siain ini. Kedua, kita lemah. Jangan pikir kita kuat hari ini, hebat, perkasa, juara UFC segala macam, juara oktagon, begitu gempa bumi, gemeteran, kencing, kena corona melintir-lintir. Iya. Ya kan? Benar. Ya kan? Jadi Kobuzier tuh, betapa hebatnya kan, hebat ganteng kan dia kan, badannya gede. Dia kan corona melintir dia, jadi panas dingin. Kita lemah, kita harus berdoa. Iya. Ketiga nih, kita nggak tahu nih mau terjadi apa nih besok nih. Iya. Tuhan tolong jaga kita gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang sekarang terjadi kita kadang nggak tahu kenapa begini ya gitu. Iya. Itu sih paling penting. Iya. Makanya berdoa, please berdoa dong. Pertama berdoa buat orang yang kita sayang deh. Buat mama, buat papa, buat istri, buat suami, buat anak, buat orang tua, buat. Tuh, apalagi udah dikontrol kontrol B tuh. Gue dengerin soal waktu kita mati aja ternyata kenikmatan hidup itu adalah berdoa, udah garu-garu kepala. Nikmat banget bro berdoa. Itu dia. Satu itu memang. Tambah lagi ini. Tapi kenapa jadi Kobuser? Ya ini kan contohnya. Jadi itu kemarin kena corona. Kan dia kuat, gede badannya kan. Oh iya. Gitu kan. Ya kan, gagah kan. Tapi ketika kena sakit kan melintir-lintir juga gitu. Dia bilang, gua lu setengah mati, gua sakitnya gitu kan dia bilang. Iya. Ya kan? Jadi kita lemah dong. Hebat apapun kita tetap aja kita lemah. Iya, kita tuh lemah cuma kadang-kadang sok kuat. Iya. Makanya berdoalah. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam permohonan kita. Tuhan akan berkarya dalam kebodohan kita. Siapa sih yang dipakai sama Tuhan buat ngelawan Goliat? Cuman pengembala sapi doang, pengembala domba. Itu cuma pengembala domba doang. Bener. Bukan tentara Israel. Kayak orang diledek ya? Iya. Daud itu bukan tentara, bukan prajurit Israel waktu Goliat nantangin Israel. Iya. Cuman pengembala domba doang. Iya. Bener. Pengalaman yang akhirnya menempa dia jadi seorang prajurit yang handal. Iya, ditempa. Tapi pertama kali ketika Goliat muncul, yang akhirnya tumbang, Tuhan berkarya dan ketidakberdayaan si Raja Daud ini. Iya. Gitu. Oke. Buat teman-teman udah 1 jam. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih Bro Alex buat sharingnya. Terima kasih Bu Andi. Harusnya menjadi
menjadi sebuah berkat untuk kita semua. Kita ketemu Ya, di amin. episode berikutnya sesuai dengan yang di apa namanya di bawah apa disebutkan oleh Ya Tuhan Tuhan melalui Bu mau Alex ya. ya, yang Tuhan mau ya. Iya. Oke. Thank you buat semuanya. God Thank bless. you. See you sampai nanti. Yes. Shalom. Halo.